panen singkong hanya satu pokok. Sebenarnya mau Desember baru panen, tapi kena penyakit ya. Ini sebagian malah sudah saya potong sekitar seminggu yang lalu, dan ini makin menjalar, jadi udah saya panen saja. Dan hasilnya lumayan, tanamnya dari pertengahan Juni. Pulang nanti kita bikin kue ya. Halo, selamat sore semua. Jumpa lagi dengan Gado-Gado SG. Nah, Singapura lagi hujan. Kebetulan tadi pagi ada panen singkong, kepikiran kue masa kecil. Ini dulu mamaku suka bikin untuk jualan ya. Katanya ini kue gamat atau biasa orang Teochew sebut kauci kue. Dan ini singkong yang sudah diparut. Mungkin singkongnya masih terlalu muda. Jadi nih ada airnya ya. Nanti diperas. Bahan lainnya ada kelapa parut, gula, daun pandan. Sebenarnya nanti ada air juga, cuma saya lupa taruh. Tapi pertama-tama mesti dikerjakan dulu adalah ini, peras singkongnya ya, supaya tidak terlalu encer atau berair. Oke, mulai ya. Masuk kantong ajaib Doraemon. Jahitan adikku ini. Masukkan semua, nanti diperas. Sudah habis. Oke, diangkat. Coba airnya banyak banget, lihat. Seperti susu kedelai. Nih. Ini pakai satu tangan aja sudah ngalir banyak ini. Memang masih muda ya. Sebenarnya belum mau dicabut, tapi lihatnya sudah daun sudah mulai kekuningan semua. Jadi udahlah. Pertama kali juga saya tanam singkong jenis ini ya. Batangnya dibawa kawan dari Miri. Wah. Ini nanti airnya kita endapkan dulu. Kalau ada tepungnya bisa dicampur kembali ke dalamnya. Ini seperti lagi perah susu kedelai saja. Banyak banget. Ini sisanya nanti kayaknya nggak banyak ini nih. Ini sudah ya. Masih belum, nah diperas masih ada air. Tidak sampai kering sekali. Oke, taruh kembali ke wadahnya. Oke. Ini sudah saya buang airnya, sisa ampasnya ini. Banyak juga ya ini ya. Ini lihat, tepungnya banyak juga. Agak susah dicongkel ya. Kalian pernah bikin tepung tapioka sendiri nggak? Saya pernah. Pakai ubi, kita sebutnya ubi kayu ya. Singkong yang sudah terlalu tua, tapi masih bisa diparut, sudah ada seratnya. Jadi diparut lalu diberi air, diperas ya, dan dibiarkan sampai mengendap seperti ini. Nah, lalu dijemur.
karena saya takut terlalu kering nanti keras. Jadi ini kayaknya sudah terlalu over ya, terlalu diperas sampai agak kering. Jadi saya sisakan sedikit lagi airnya, ini tuang ya, sedikit saja. Dicampur dulu ya, lihat teksturnya ya. Sedikit lagi. Biasanya saya nggak pernah diperas, cuma karena terlalu berair jadi diperas. Oke, sekarang kita masukkan kelapa parutnya, dicampur saja ya. Oke, udah dicampur, masih agak kering. Masukkan semua saja. Saya mau beri 1 sendok saja gula ya, biar sedikit manis. Kalau mama saya nggak pakai gula ya. Nanti baru setelah digoreng, baru dikasih gula. Oke. Nah, seperti ini mulai kita bentuk dan goreng ya. Kita bentuk ya seperti ini, dikepalkan dulu supaya menyatu, baru kita pipihkan. Jangan terlalu tebal juga, takutnya nanti digoreng tengahnya tidak matang ya kalau apinya kebesaran. Jadi mesti gorengnya pakai api sedang cenderung kecil ya, biar tengahnya matang. Nah, seperti ini ya. Kenapa disebut Teochew Nang sebutnya kauci kue? Kauci artinya itu lidah anjing, jadi mungkin bentuknya seperti lidah ya, tapi lucu juga kenapa disebut lidah anjing. Saya masih ingat dulu mama saya bikin titip orang jual. Setiap hari kita kakak beradik naik sepeda ke, biasanya yang kampung kita kan ada, kita sebutnya darat, artinya masuk agak ke dalam gitu ya. Jadi kita sebutnya darat, jadi pergi ke darat beli singkong tiap pagi, beli sekitar 5-6 kilo. Lalu pagi-pagi udah tungguin yang punya toko belum buka ya, kita udah tungguin situ mau beli kelapa parut. Lupa ya, dulu jualnya 50, kayaknya satu buah 50 rupiah apa 75, saya lupa. Saya masih di SD waktu itu. Oh, mama masih ingat gak kalau ditanya pernah jualan kue ini? Di tempat kalian, daerah lain, apa sebutan kue ini? Biasanya mama cuma sebutnya gamat atau kauci kue. Pipihkan lagi, bentuk yang rapi seperti ini. Sudah lama malah kangen dengan kue-kue tradisional Indonesia, dan tinggalnya sudah ya jauh dari kampung halaman, pasti ya kangen ya, dan bikinlah. Kadang teringat kue-kue zaman dulu, masa kecil,
jadi kepengen bikin. Banyak juga ini. Oke, lakukan sampai semuanya habis ya. Biasanya kalau mama ya, sambil bikin sambil dicemplungin ke minyak panas, sambil dibikin sambil goreng. Jadi bukan seperti ini bentuknya, taruh di piring apa, juga lagian juga biasa ya, tangan kerjanya cepet. Habis. Dapatnya segini, 1 2 3 4 5 6, ada 6 jalur, 18 ya. Sudah masuk penggorengan ya ini. Goreng sampai kekuningan, jangan sampai gosong-gosong, nanti pahit. Warnanya sudah menarik sekali, yang ini belum, ini terakhir. Oke, digoreng. Ini sebentar lagi ini. Kita intip ya. Ini sudah. Ya, sudah. Diangkat ini. Tiriskan di sini. Angkat lagi. Cari mana dulu yang, nah ini sudah 2. Oke, angkat dulu ya. Ini yang penggorengan terakhir. Oke, saya angkat ke sini aja, lebih mudah ditiriskan. Agak berat. Matikan kompor. Nih, sudah. Ini saya beri sedikit air panas dan gula serta daun pandan dimasukkan. Kita masak sampai gulanya larut dan mengental. Diaduk terus ya. Untuk yang suka manis, boleh gulanya banyakkan. Ini saya pakai 100 gram. Air secukupnya, jangan banyak ya. Dan gula pasirnya semua dimasukkan. Dimasak sampai gulanya mengental seperti ini nanti ya. Ini sudah mau selesai, ini sudah mulai mengental nih. Nah, sudah mengental seperti ini. Lihat, ini tandanya sudah mengental. Kita masukkan kuenya ke dalam.
diaduk ya. Saya pakai 2 tangan saja aduknya. Sampai rata. Sudah kehisap sama air gulanya, sudah kehisap sama kuenya. Sebentar lagi saya mau matikan apinya. Nah, sudah mulai mengkaramel ya, sudah mulai ya. Oke, matikan api. Nanti pelan-pelan juga kalau sudah mulai mendingin ya, akan terbentuk kristal gulanya di permukaan kue. Nah, nih sudah mulai mengkristal. Coba lihat, lapisan gulanya sudah mulai, dan ini di sini sudah ada lapisan gula, dan ini pelan-pelan sudah mulai mengkristal. Coba. Nah, seperti ini ya. Nih, semua lapisan gula putih-putih sudah mengkristal. Ya, ini sudah kita bisa angkat dan tata di piring saji. Kuenya sudah jadi. Coba ambil satu. Kita gunting, kasih lihat ya. Sebenarnya tengahnya tidak ada apa-apa. Seperti ini. Tidak ada apa-apa ya, cuma bagian luar itu ada gulanya, jadi rasanya manis dengan rasa gurih dari kelapa seperti ini. Oke, siapa yang punya masa kecil makan kue gamat seperti saya, boleh komen ya. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa lagi di episode masak berikutnya. Bye bye.